A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para tuan guru, alim ulama, para imam, Bilal dan Hatif. Yang saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus anak-anakku sekalian, para santri dan santriyah yang menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita yang hadir di majelis ilmu ini, di taman surganya Allah ini, akan diberikan barokah, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan tadabbur kita, kajian kita, yaitu tentang akhlak, dan mengambil sebuah tema yang kita angkat, yaitu akhlak bertetangga atau akhlak terhadap tetangga. Karena akhlak ini adalah merupakan suri tauladan, uswah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat dulu agar kita mendapatkan wasilahnya, insya Allah mendapatkan syafaatnya, dan juga mendapatkan barokahnya dengan salawat yang kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih, wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, kullu man Shalla alaih. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Sallu alaihi. Hadirin jamaah yang berbahagia, para tuan guru, para ustadz yang berbahagia, malam ini kita mengkaji kembali tentang akhlak, yaitu akhlak Rasulullah, tentang akhlak bertetangga. Kita pahami sebelumnya bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sudah menetap dalam diri seseorang.
Apakah itu akhlaknya yang dikenal dengan akhlakul karimah? Berarti perilaku-perilaku, tabiat-tabiat, karakter-karakter yang berupa kemuliaan, kebaikan, dan juga berbagai kesalehan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk lainnya. Nah, yang kedua ada lagi namanya akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Artinya tercela tentunya keingkaran kepada Allah dan juga pencitraan atau penistaan terhadap manusia lainnya atau juga kepada makhluk. Maka itu dikenal dengan akhlak mazmumah. Nah, hari ini kita membahas tentang akhlak bertetangga atau akhlak kita dalam hubungannya dengan lingkungan kita, tetangga kita, di mana kita tinggal atau bermukim di tempatnya masing-masing. Hari ini Bapak Ibu sekalian, manusia disibukkan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan, yaitu orang disibukkan dengan mata pencaharian, pekerjaan, profesi, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia yang kita jalani ini. Sehingga ada yang bekerja, berkarya dimulai dari jam 6.00 sampai jam 6.00 lagi sore gitu. Ada kadang sampai jam 8 malam, bahkan ada sampai jam 10 malam. Kalau di kota-kota besar, Bapak Ibu sekalian, perubahan tagihan kerja ini sangat terasa. Malah ada yang berangkat dari rumah itu jam 4 subuh. Subuh itu di jalan tol gitu, bukan di masjid, di dalam mobil subuhnya, sampai segitunya. Dan pulangnya jam berapa? Ada jam 10 malam, jam 12 malam. Sehingga kadang-kadang pergi kerja itu ketika anaknya masih tidur, pulang pun anaknya sudah tidur gitu. Bayangkan orang berburu dengan kebutuhan atau materi dunia itu, sehingga relatif habis waktu 24 jam dalam setiap harinya, dan dia tidak lagi ingat bahwa dia hidup di dalam sebuah komunitas, di sebuah lingkungan di mana tempat dia tinggal itu ada orang-orang lain yang dikenal dengan tetangga. Sehingga boleh dikatakan mulai dari gelap buta di waktu subuh sampai malam buta baru pulang ke rumah. Pulang ke rumah pasti udah kecapean. Kalau sudah sampai di atas jam 10 malam, pulang teler dan tidak lagi sempat saling menyapa lingkungan, tetangganya, atau juga lingkungan di mana tempat mereka tinggal. Dan perubahan-perubahan lain lagi yang kita rasakan hari ini adalah akibat daripada adanya budaya global atau dikenal dengan budaya globalisasi, sehingga telah merubah budaya tetangga yang penuh dengan kekerabatan, penuh dengan berbagai hubungan-hubungan kehangatan, saling sapa, saling berkomunikasi. Tapi semua itu telah bergeser dengan adanya yang hari ini dikenal dengan budaya global. Jadi dari budaya tetangga, budaya yang penuh dengan kehangatan, saling kita menyapa, berkomunikasi, tapi telah berubah menjadi budaya yang dikenal budaya global, yang mana manusia hidup saling individu, yang mana manusia sudah saling meninggalkan lingkungannya dan abai dengan di mana tempat mereka hidup tinggal. Padahal satu ketika mereka akan merasakan sakit. Siapa yang melihat pertama kali kalau sakit? Ya tetangganya atau jirannya gitu. Kalau dia meninggal, siapa yang pertama kali yang akan ngurus mayat itu? Adalah tetangganya, jiran. Tapi dengan perubahan budaya ini,
orang merasa seakan-akan tidak mati lagi gitu. Seakan-akan merasa tidak akan sakit lagi satu saat. Sehingga semua itu diabaikan. Adanya kebutuhan-kebutuhan bahwa satu keluarga tertentu, satu tetangga tertentu, dia pasti butuh dari tetangga lainnya. Nah, inilah perubahan mindset, cara berpikir orang ketika dia berburu dengan berbagai materi dunia ini. Berburu dengan jabatan, berburu dengan gemerlap pesona dunia yang tidak pernah usai, yang tidak akan pernah berhenti. Sehingga dalam surah At-Takatsur itu dikatakan hatta zurtumul maqabir. Kapan manusia itu akan berhenti bertualang, mengitari, berputar di dunia yang panah ini? Nanti tunggu hatta zurtumul maqabir, sampai mereka, sehingga mereka mencium tanah. Inilah kata Allah. Dengan perubahan budaya hidup dari lingkungannya telah berubah menjadi budaya global yang tadinya budayanya berdasarkan kelompok, kekeluargaan dan hubungan antar sesamanya, berubah menjadi individual yang hanya mementingkan diri pribadi, mementingkan individunya, tanpa berpikir satu saat dia akan mati, satu saat dia akan sakit, satu saat dia akan kehilangan, dan satu saat dia akan melepaskan segala kenikmatan dunia ini yang hanya singkat dan sesaat. Kemudian juga berikutnya, dengan berkembangnya teknologi informasi, media sosial telah berkontribusi sangat banyak untuk menghilangkan orang per orang, orang dengan lingkungan dan kelompoknya, untuk saling bersilaturahim. Sehingga kadang-kadang sekarang ada anak dengan orang tuanya, kerjanya apa? Cukup dengan WA saja, ya, telepon dengan picture-nya, gambarnya, dan hanya cukup dengan say hello. Say hello mengatakan assalamualaikum ma, apa kabar? Pak, apa kabar? Coba itu saja. Ini perubahan-perubahan juga yang besar sekali akibat pengaruh teknologi dan media sosial telah merubah gaya hidup seseorang dari yang tadinya hubungan-hubungan silaturahim menjadi hubungan-hubungan medsos. Hari ini banyak sekali medsos yang berkembang. Ada yang namanya WA, WhatsApp, ada namanya Facebook, ada juga namanya lagi kita kenal dengan IG, Instagram, ada juga kita kenal namanya TikTok, ada lagi namanya yang kita kenal Imo, ya, ada juga Telegram dan lain-lain sebagainya. Yang prinsipnya semuanya itu adalah media sosial yang menggantikan hubungan-hubungan silaturahim antar kekerabatan, kemanusiaan, baik antara keluarga dekat maupun jauh, dan tetangga dekat ataupun juga tetangga jauh. Inilah realita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, yang dihadapi oleh masyarakat yang dikatakan hari ini modern. Padahal modern itu menurut pakarnya yang dikenal dengan namanya yaitu Bauman. Bauman itu adalah pakar budaya dan peradaban dan kemodernan. Kalau Bauman mengatakan modern itu adalah cara berpikir, dan cara berpikir itu merubah orang dari cara berpikir tradisional kepada cara berpikir yang maju, dan tidak menghilangkan gaya hidup, tidak merubah gaya hidup, dan tidak pula merubah berbagai perilaku, akhlak, moral kehidupan. Nah, jadi kalau orang sudah merubah gaya hidupnya, perilaku hidupnya, yang dari silaturahim menjadi tanpa silaturahim lagi, yang tadi hubungan kekerabatannya sangat hangat dan dekat, sudah hilang kekerabatannya, itu bukan modern kalau menurut Bauman. Tapi itu adalah kembali kepada kehidupan tradisional yang terbelakang sebenarnya gitu. Jadi bukan kehidupan yang dikatakan kemodernan, cara berpikirnya, berperilaku, dan gaya hidupnya. Jadi terbalik sebenarnya. Malah orang yang merasakan dirinya modern hari ini
sebenarnya mereka kembali kepada dunia yang tradisional. Cobalah lihat pakaian. Seharusnya modern itu menutupi segala fisik yang ada. Tapi sekarang justru modern dianggap apa? Pakai celana pendek. Ya, nampaklah pahonya yang kena kurapan itu, yang kena panau kadang kan. Bangga nampakkan pahonya itu, mendingan kalau mulus. Ternyata itu yang wanita pakai you can see, you dapat melihat saya, kan itu. Pakai baju ketat, pusarnya nampak. Ke mall misalnya, ya kita temukan wanita-wanita. Mendingan kalau remaja. Kalau sudah 50 tahun ke atas, pakai baju ketat, celana ketat, macam mana modelnya itu, ibu-ibu? Ya, itu dikatakan modern. Padahal itu tradisional, kampungan sebenarnya itu, kehidupan seperti itu. Jadi yang modern itu adalah cara berpikirnya, gaya hidupnya, perilakunya, dan penampilannya lebih bermoral, lebih beretika. Itulah kemodernan. Jadi bukan mengurangi pakaian, menghilangkan pakaian, atau merubahkan daripada penampilan yang tadinya secara manusiawi menjadi hewani. Itu bukan modern. Ya, saya ngurus rambut lah dicat kayak simpai, kayak monyet. Ya, ada yang kuning, kuningan emas itu rambut bulu simpai itu. Ya. Kemudian wajah lagi lah dipermak habis, segala macam bulu dipasang, ya, segala masker ditempel dengan make up, sehingga wajah itu tidak lagi wajah yang sesungguhnya secara manusiawi. Inilah gambaran bahwa salah dalam menafsirkan hubungan kekerabatan ini yang dikatakan kemodernan ternyata adalah kekampungan, ketertinggalan dan keterbelakangan. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berbahagia, kita masuk dalam konsep tetangga. Apa yang maksud dengan konsep daripada tetangga itu? Menurut ulama salaf memberikan ada 4 macam pemahaman tentang tetangga itu. Pertama adalah mereka yang berada di lingkungan kita, tempat tinggal kita masing-masing, itu 40 rumah. Ke depan 40, ke belakang 40, kiri kanan 40. Kalau 40 mulai dari masjid kita ini sampai ke RT depan itu 22, itu mungkin masih kurang 40 rumah. Kalau itu makna konsep daripada kehidupan bertetangga. Jadi semua kita ini mulai masuk Gang Ibrahim itu sampai keluar nanti di Gang Ado sana, pagar derum, itu berarti jiran kita semua, itu tetangga kita semua. Kalau masuk dalam rumusan konsep 40 rumah. Apalagi kalau sampai hanya ke rumah Pak Nasution, ke ujung sana sampai rumah Pak Rahman, dekatnya gitu. Ya, ke bawah sana rumah Pak Nasir yang baru, masih dekatnya gitu. Ya, paling-paling baru 4 rumah gitu kan. Nah, kalau pandangan ini 40 rumah. Bayangkan sepanjang kuburan Cina itu tetangga kita semua berarti. Namun nanti kita lihat, ternyata ada juga yang dikenal dengan tetangga itu tidak semuanya tetangga yang berada di dekat dengan kita. Nanti Al-Quran juga melihat seperti apa tetangga yang sebenarnya. Yang kedua, ada juga pemahaman ulama salaf, tetangga itulah adalah mereka yang dapat mendengarkan suara azan. Jadi kalau di mana suara azan di sebuah masjid dapat didengar oleh seseorang atau di rumah seseorang, maka itu menunjukkan masih tetangga kita. Jadi standar ukurannya diambil ulama salaf itu adalah masjid sebenarnya. Itulah dianggap tetangga kita. Jadi kalau kita masih mendengar suara azan itu sampai kemana misalnya azan di masjid kita ini, sejauh itulah tetangga kita sebenarnya. Karena tetangga itu adalah komunitas yang berkumpul, yang bersatu, yang berhubungan di dalam lingkungan masjid itu. Jadi standarnya adalah azan gitu. Nah, apalagi sekarang pakai speaker. Sampai kemana tuh jauhnya ukuran tetangga kita itu. Selagi suara azan terdengar, itulah tetangga kita.
Nah, yang ketiga ada lagi pandangan adalah sepanjang ukuran iqamah, qomat. Ketika sholat, orang qomat biasanya kan tidak menggunakan mic lagi. Nah, suara dia qomat itu didengar sampai di mana? Sepanjang itulah ukuran daripada tetangga kita semuanya. Maka itu kalau dulu pada masa Rasulullah, ketika akan azan dan qomat, dia naik ke bukit. Kalau di Mekah misalnya di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang di kantor, yaitu kerajaan. Dia naik ke atas bukit, itu Bilal dan yang lain-lain. Nah, dia kumandangkan suara azan di situ. Jadi sepanjang suara azan dari Jabal Qubais itu didengar oleh seluruh masyarakat Mekah, itu berarti adalah jiran, tetangga yang patut kita bangun silaturahimnya, bangun dalam hubungan kekerabatan sebagai tetangga. Nah, yang keempat ada lagi yang memberikan pemahaman ulama salaf kita, siapakah tetangga itu? Adalah mereka yang dekat dengan pintu rumahnya, dengan pintu rumah tetangga yang sebelahnya. Siapa yang paling dekat pintu tetangganya itu? Itulah tetangga dia. Model saya misalnya dengan Pak Nas, itu kan beradu sebenarnya itu. Oh, itu tetangganya itu, tetangga yang sangat dekat. Sampai kemana lagi ukuran dekat itu? Itulah yang dianggap dengan tetangga. Maka itu dikatakan istilah tetangga dalam bahasa Melayu juga dikutip menjadi bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan kedekatan anak tangga. Tetangga itu kata dasarnya tanggo. Jadi siapa yang dekat dengan anak tangga rumah kita, itulah tetangga kita. Jadi kalau tangganya jauh dari tangga rumah kawan lain, berarti itu dianggap tetangga yang jauh. Nah, jadi yang paling dekat tangganya itulah tetangga kita dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kekerabatan, hubungan kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat kita pahami ya bahwa konsep tetangga itu mulai dari pemahaman 40 rumah itu bisa dibenarkan, sampai juga suara azan, sampai iqamah, sampai siapa yang paling dekat tangga rumahnya atau pintu rumahnya dengan rumah kita, itulah tetangga kita. Makin jauh dianggap tetangga juga, tapi tetangga jauh. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsep Islam menyebutkan tentang tetangga ini? Siapa saja mereka? Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah katakan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhur. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu atau apapun, dan berbuatlah kebajikan kepada jadi ada dua di sini Allah ingatkan kita. Jadi satu sisi secara vertikal kepada Allah, ketaatan kita diperintahkan demikian. Kemudian yang kedua secara horizontal, secara mendatar kepada sesama manusia. Inilah yang diminta Allah pada kita. Satu sisi membangun hubungan dengan Allah, habrum minallah, dan kemudian menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi sini adalah perintah. Dikatakan berbuat baiklah atau berbuat kebajikanlah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, di sini ketemu tetangga itu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tadi kalau kita katakan bahwasanya tetangga itu adalah siapa yang paling dekat dengan pintu rumah kita, itulah tetangga kita. Berarti ini dianggap oleh Allah di sini itu berarti tetangga yang dekat.
Nah, artinya ada juga yang kedua namanya tetangga yang jauh. Siapa yang jauh antara pintu rumah kita dengan pintu rumah orang lain atau di lingkungan kita, itu juga tetangga kita, tapi dikenal dengan tetangga yang jauh. Kalau di sini adalah wal jari zil kurba, itu tetangga yang dekat, qarib. Nah, kemudian ada lagi diistilahkan wal jaril junubi, ini adalah tetangga yang jauh. Jadi tetangga yang dekat adalah yang dekat dengan tangga rumah kita dengan tangga rumah sebelah kita. Berarti keluar di sini ayat ini mengingatkan ada tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian ada juga teman sejawat, istilah di sini sohibi bil jambi. Nah, Jambi itu ternyata ada dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya provinsi di Indonesia disebut dalam Al-Quran Jambi ternyata. Ya, apa maknanya? Yaitu sahabat terdekat, sahabat atau teman sejawat. Ada yang memahami ini adalah suami istri. Ada juga adalah hubungan pertemanan yang sangat dekat, teman setia, ya, teman sehidup semati. Nah, tapi lebih banyak memahami sohibi bil jambi ini adalah teman yang paling dekat. Siapa itu? Suami istri. Kalau itu tidak dianggap tetangga, karena dia teman dekat gitu. Jadi bukan tetangga jatuhnya, tapi orang yang sudah berada dalam lingkungan lahir batin kita. Kemudian demikian juga orang yang sedang dalam perjalanan dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, dari An-Nisa 36 ini sangat jelas Allah ingatkan kita diminta untuk menjaga dua hubungan ini. Maka itu malaikat Jibril sangat sering mengingatkan Rasulullah, banyak sekali hadisnya, agar menjaga, memelihara tetanggamu. Banyak sekali, sampai ratusan hadis bahkan ribuan yang meminta kita agar menjaga hubungan kekerabatan, kebaikan dengan tetangga kita. Nah, malam ini kita akan bahas hanya beberapa saja dari hadis Rasulullah ini sebagai jembatan kita untuk mengenali lebih dekat siapa tetangga kita sebenarnya. Yang pertama, hadis yang berbunyi, "Man kanu yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Ini dari Imam Ahmad dan juga Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Nah, di sini ada kata istilahnya yaitu pal yukrim, karim, ya, muliakan tetangganya. Kata Rasulullah, bagaimana memuliakan tetangga itu? Pertama adalah dengan tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Itu namanya tasamuh. Jadi kalau ada di sebelah rumah kita misalnya sedang kemalangan, sakit, mbok ya kita jangan muter kaset kuat-kuat sementara kawan di sebelah rumah sakit. Itu namanya toleransi, menghargai orang yang sedang sakit. Atau juga di sebelah sedang kemalangan, meninggal, kita buka lagu dangdut Ayu Ting Ting. Itu menunjukkan kita tidak punya rasa kekeluargaan, kekerabatan dengan tetangga. Atau tetangga kita sedang berbahagia, bergembira, awak bersedih, itu juga tidak menunjukkan adanya hubungan yang saling memuliakan lingkungan. Demikian juga hal-hal lain yang sifatnya seperti ghibah, itu juga dihindari agar kemuliaan saudara kita, tetangga kita ini tidak tercemar, terganggu. Ghibah itu kan membicarakan tentang apakah kebaikan dia, apalagi keburukannya. Karena ghibah itu ujung-ujungnya pasti fitnah. Lah banyak ngota, banyak ngomong, terlanjur juga nanti apa yang diucap itu hal-hal yang tidak ada fakta dan datanya, itu sudah masuk dalam wilayah fitnah. Dan ketika fitnah dilakukan seorang, lebih kejam, lebih keji dari pembunuhan.
Nah, oleh karena itu dengan tetangga nggak boleh berghibah. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang hobi ya. Tapi kebanyakan yang suka itu ibu-ibu gitu. Sibuk mulai dari pagi bergunjing tentang tetanggonya. Ya, ada tetangga yang salah pasang jilbab diribah. Ada tetangga yang pagi-pagi keluar pasang pakai daster diribah juga. Ya, tetangga yang melagak bersolek diribah juga. Jadi mana yang eloknya gitu. Segala jadi bahan pembicaraan oleh tetangganya. Tidak boleh. Rasulullah mengingatkan, jaga, jangan berghibah pada tetanggamu. Itulah tanda kamu memuliakan mereka. Apalagi tidak boleh, yaitu hal-hal lain namimah. Apa itu namimah? Yaitu memecah belah antara tetangga satu dan tetangga yang lain. Ya, diadu domba. Nanti kawan konflik, kawan pecah belah, dia tepuk tangan. Lantak kau, baru terasa. Nyumpah pula itu. Itu berlapis-lapis itu. Sudah dosa dia berlakukan namimah, adu domba. Sudah itu dia ngejek pula. Bertambah itu. Itulah yang dilarang di dalam kehidupan kita. Nah, Rasulullah menyarankan kalau kita bertetangga dapat gosip, dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, atau ada yang menyudutkan tetangga kita, lakukan tabayun, kata Rasulullah. Tabayun itu adalah cross check, mengecek dari mana sumbernya. Jangan percaya, jangan langsung diterima mentah-mentah apa disampaikan oleh tetangga sebelah rumah, yang mungkin kadang-kadang itu memang sengaja diciptakan, sengaja dikondisikan dalam rangka untuk menciptakan perpecahan di antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Dengan kata lain, hindari virus giba. Itulah cara memuliakan dari tetangga itu. Apa itu virus giba? Yaitu gosip, intrik, fitnah, dan adu domba. Itu virusnya itu. Ya, hati-hati, jaga virus giba itu. Apalagi hari segini, orang sangat mudah dengan WA tanpa lagi seleksi, dapat kiriman langsung di forward, dikirim lagi, sehingga menjadilah itu bukan saja gunjingan, ghibah, tapi juga sudah jadi namimah, dan juga menjadi hal-hal yang sifatnya intrik. Intrik itu sama dengan memprovokasi, ngolok-ngolok, atau mana-mana si kawan, sehingga kawan emosi, marah, akhirnya terjadilah perkelahian, konflik antar tetangga. Nah, maka itu kalau nampak tetangga sedang gobalah dengan lakinya, dengan bininya, cepat kita masuk ke rumah, ibu. Jangan ditonton pula, beyo aman gitu kan. Dijadikan itu bahan pula nanti untuk disampaikan ke orang lain. Beyo nama melongok nonton. Kalau perlu ini itu berekam pula kan, pakai HP. Lagi di share gitu kan, like and share gitu kan. Kacau gitu kan. Jadi kalau saran Rasulullah diminta kalau lihat hal-hal yang aneh dengan keluarga lingkungan kita, masuk rumah cepat. Jangan nonton, apalagi pula ngambil videonya kemudian di-share pula kemana-mana. Itu berlapis-lapis dosanya ya di dalam pandangan akhlakul karimah Islam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan, "Mangkanu yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu." Nah, kalau yang pertama tadi muliakan mereka, yang kedua ini apa? Hadisnya mirip-mirip. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Nah, kalau tadi memuliakan, menjaga nama baiknya, jangan berghibah, namimah. Kini tidak, berbuat baik. Berbuat baik artinya kita mengeluarkan kebaikan itu kepada tetangga kita. Tak pula nanti nak nunggu pula dia minta balas.
Ini kadang-kadang ngasih sepiring bubur, minta nanti, udah besok dapat pula duren gitu kan, bayarnya gitu kan. Itu bukan menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu tanpa syarat, tanpa adanya harap balasan. Itulah kebaikan yang dilakukan terhadap tetangga. Ado naida dibalas kebaikan itu whatever, tidak ada masalah. Pokoknya ikhlaskan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, berbagilah kepada tetangga kita. Saling tolong, saling mengingatkan, itulah menunjukkan kita berbuat baik kepada tetangga kita di lingkungan kita. Dan saling berbagi hadiah dalam kesempatan tertentu, saling bersilaturahim. Dan yang paling hebat lagi apa? Rasulullah katakan, jangan bakhil. Bakhil itu apa? Loke, pelit gitu. Jangan loke dan pelit dengan tetangga. Karena dengan kita berbagi, bersedekah itu pun Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan panjang umur kita. Allah bukakan pintu sehat kita. Dan Allah bukakan pintu-pintu kemudahan urusan-urusan dunianya Allah ini. Nah, itu hikmah berbagi, bertolong-tolong. Jadi jangan pernah bakhil, baik dengan makanan, pikiran, fisik. Kalau ada yang sakit, jangan pula kita pelit berkunjung silaturahim. Ada kemalangan, jangan pula lupa kita takziah dan juga bersilaturahim dalam berbagai kesempatan. Inilah cara yang dilakukan untuk melakukan kebaikan terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita di lingkungan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengingatkan Abu Dzar agar melakukan kebaikan itu kepada tetangganya. Apa hadisnya bunyinya? Dengan riwayat yang sama, ya Abu Dzarrin, iza tabukhta marqatan fa akhbir ma aha pata'ahad. Wahai Abu Dzar, kalau kau memasak makanan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetanggamu. Apalagi kuah gulai, ya, harum, semerbak. Padahal yang dimasak itu dikit, tapi kuahnya semerbak katanya. Nah, kata Rasulullah, kalau yang masak gulai banyak seperti ini, banyakkan kuahnya. Ya, apalagi mungkin tidak mampu beli daging, kuahnya banyak-banyakin. Ya, banyak kelaponya, dan kalau perlu banyak juga airnya, agar dapat berbagi kuah tersebut kepada tetangga lingkungannya. Dan bagi tetangga, kalau diberikan oleh tetangga lainnya, apapun bentuknya syukuri. Itu kata Rasulullah. Ini ada pun kadang-kadang kawan lah payah berbagi, dibilang, bagi gulai cuma kuahnya, kuah bening pula itu. Sudah dibagi bukan terima kasih. Nah, Rasulullah menegur Abu Dzar seperti ini. Jadi kalau kita punya sesuatu, ya, berbagilah. Ibaratkan tadi masak gulai, perbanyak kuahnya. Dan kalau diberikan sesuatu oleh tetangga, bersyukurlah, alhamdulillah. Allah gerakkan hati mereka untuk mau datang ke rumah kita, berbagi sesuatu, kesenangan, kebahagiaan, walaupun dalam bentuk kuah gulai. Sampai begitu. Apalagi kalau makan-makan, jangan ninggalkan kanti gitu kan. Giliran susah diajak ke rumah, giliran makan-makan lupa. Ini ibu-ibu hati-hati itu. Ya. Jadi kalau makan-makan ajak kanti, apalagi tetangga gitu. Di samping itu menjadi sedekah kita, yang sedekah itu dijamin Allah, dibuka pintu-pintu sehat kita, pintu rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya dikatakan yang terakhir hadis ini, "Mangkanu yu'minu billahi wal yaumil akhir wala yudi jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia melukai, menyakiti tetangganya. Nah, menyakiti maksudnya melukai ini seperti apa? Dalam kisah ini disebutkan
ada si fulan, seorang wanita, sebuah keluarga, dia adalah ahli ibadah. Malam dia tidak pernah tinggal sholat malamnya, apalagi yang wajib. Ya, dia ahli puasa, ahli sedekah. Tetapi dalam kehidupannya si fulan ini, yang wanita ini, mulutnya agak ceroboh, mulutnya jorok, mulutnya selalu bikin orang sakit hati, mulutnya selalu resek, atau kalau bahasa keren itu mulutnya comberan, padahal dia ahli ibadah. Nah, yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la khaira fiha wa hiya finnar. Orang yang seperti itu, walaupun ibadahnya banyak, ibadah banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi dia adalah orang yang gagal masuk surga. Kenapa? Karena dia terganggu oleh mulutnya yang comberan. Gawe hari-hari ghibah, gawe hari-hari namimah, salah sedikit emosi keluar sumpah serapah, salah sedikit orang marahnya nggak ketolongan, sehingga yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang penuh dengan kebencian, kemurkaan, kemarahan. Pokoknya bahasa yang tidak menunjukkan kesantunan, kelembutan, kesopanan, dan juga bahasa-bahasa yang penuh dengan akhlakul karimah. Nah, yang seperti ini kata Rasulullah, mereka tidak akan masuk surga. Bahkan juga dalam hadis yang lain katakan tidak akan mencium bau surga. Kalau dia congkak, resek, comberan kepada tetangganya, sehingga tetangganya menjadi orang yang murka, menjadi orang yang tersakiti, orang yang terzalimi, maka orang seperti ini tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya ada lagi wanita lain yang dikisahkan dalam hal ini. Mereka ibadahnya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu, malam hari juga kadang-kadang, puasa juga hanya Senin Kemis, kemudian sedekah juga tidak terlalu banyak. Tapi dia menjaga lisannya. Lisannya itu membuat tetangganya teduh, damai, tenang, bahagia. Tetangganya itu selalu merindukan dia. Kalau seminggu tidak nampak, kehilangan, mana si fulanah, tidak nampak-nampak, kok hilang. Biasanya selalu dia senyum, selalu ramah, selalu ada di masjid bersama kita berjamaah, tapi kok sudah seminggu tidak nampak. Nah, itu artinya tetangga yang dirindukan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ini dicium oleh surga, dirindukan oleh surga. Kehadirannya orang yang memperlakukan tetangganya dengan keindahan, dengan pesona, dengan tutur kata lemah lembut, dengan kebaikan, dan tidak melukai, menyakiti tetangganya atau juga saudaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa yang dapat kita sampaikan malam ini. Semoga kita menjadi tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang hasanah. Apalagi masjid kita adalah Al-Hasanah. Ya, semoga semuanya menjadi tetangga-tetangga yang hasanah, yang saling mengingatkan, saling memuliakan, saling memberikan kebaikan, dan juga saling menjaga kehormatan tetangga-tetangga kita masing-masing. Demikianlah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.